Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan bacaan kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqhi karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan al-ijma'. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di mana itu yang dibutuh? Di atas. Qala musannif rahimahullahu taala min masailil ijma'i. Wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani wa fi ayyi asrin kana wa la yushtaratul infiradu al-asri 'alal sahihi. Fa in kulna inqiradul asri syartun yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihadi walahum an yarji'u an dhalika wal ijma'u yasihhu bi qawlihim wa bi fi'lihim wa bi qawlil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa intishari dhalika wa sukutil baqina anhu. Masya Allah. Termasuk masalah ijma', kata beliau, ijma' itu hujjah. Ijma' itu hujjah. Dalil. Alal asri tsani. Untuk masa berikutnya. Generasi setelahnya. Jadi kalau para imam sudah sepakat sebelum kita. Penukilan kesepakatan itu adalah hujjah untuk kita. Hujjah untuk kita. Wa fi ayyi asrin kana. Dan di masa manapun itu. Artinya misalnya di beberapa tahun, ratus tahun yang lalu para sahabat sudah sepakat. Itu hujjah sampai kita sekarang ini. Paham ya? Kita bilang dinukil kesepakatan sahabat. Paham ini? Hujjah di masa-masa yang akan datang. Wala yushtaratu inqiradul asr ala sahih. Tidak dipersyaratkan habisnya masanya di atas pendapat yang sahih. Maksudnya gini. Kita contoh sedikit sajalah. Maksudnya contoh mudah di tengah kita. Ada mujtahid, ada Yayat, Aldi, Faldi, Rizki. 3 orang ulama besar. Paham kan? Mereka sepakat atas sebuah hukum. Sepakat, mereka ijtima, sepakat. Ini hukumnya. Tidak dipersyaratkan ini, mereka ini meninggal baru berlaku. Paham maksudnya? Tidak dipersyaratkan, harus inqirad. Harus sudah meninggal semuanya, baru kita katakan apa? Ini ijma' hujjah. Tidak harus kalau mereka sudah bersepakat di atas sebuah hukum. Paham maksudnya ini? Ala sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih. Karena kalau antum persyaratkan inqiradul asr. Wah. Susah terjadi ijma'. Kenapa? Karena bisa saja nanti muncul anaknya Yayat. Dah. Misalnya Yayat nikah umur 20 tahun. Dah. Langsung dia punya anak. Berarti 20 tahun kemudian saat Yayat umur 40 tahun dia sudah anaknya bisa jadi mujtahid. Betul enggak? Paham maksudnya? Kalau antum persyaratkan berarti itu anaknya kalau jadi mujtahid. Dia bantah bapaknya, putus ijma'. Tidak akan terjadi ijma' kalau begitu. Nanti anak-anaknya lagi muncul lagi. Iya kan? Jadi tidak dipersyaratkan harus meninggal dulu semua yang ijma'. Paham kan? Kata beliau, fa'in kulna, kalau kita berpendapat, misalnya anggap nih, kita berpendapat, inqiradul asr syartun. Habisnya itu masa mereka yang berijma' itu adalah syarat. Fayu'tabaru qawlu man wulida min fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihad. Maka akan dianggap pendapatnya orang yang lahir di saat mereka masih hidup, dia belajar fikih dan menjadi ahli ijtihad. Paham gak ini? Itu bahaya, itu akan dianggap nanti ucapannya. Walahum ayarji'u an dalikal hukum. Kalau antum katakan syarat inqiradul asr, berarti boleh mereka rujuk dari hukum itu tadi. Berarti mereka pernah sepakat di atas kesesatan. Itu masalahnya. Paham ini? Ini ternyata ini mereka bersepakat di atas kesesatan. Kenapa? Karena mereka rujuk. Setelah itu, tidak bisa. Ini keharusan-keharusan. Kemudian kata beliau, wal ijma'u yasih. Ijma' itu sah.
Biqaulihim dengan ucapan mereka, wa bifi'ilihim dan dengan perbuatan mereka. Misalnya kalau mereka semuanya berucap, ini hukumnya seperti ini, sama semuanya, maka sah ijma'nya. Atau dengan perbuatannya, mereka tidak berucap tapi perbuatan mereka sama. Paham ini? Sah ijma'nya. Wa biqaulil ba'd wa bifi'lil ba'd. Boleh dengan ucapan sebagiannya melakukannya. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti ini. Sebagiannya tidak bilang, tapi dia lakukan itu perbuatan. Itu juga sah. Wantisaru dalika wa sukutil bakina anhu. Tersebar itu pendapat, yang lainnya diam. Paham ini? Misalnya ketika tadi contohnya ada 3 ulama besar. Yayat, Faldi, Rizki. Yayat berfatwa. Faldi dan Rizki diam, tidak bantah. Dia diam. Ini namanya juga ijma. Ijma sukuti namanya. Ijma karena diam. Dipahami nih? Jelas kan? Walaupun derajatnya lebih rendah daripada berucap. Daripada apa? Dia berucap. Jelas kan? Nah, ini yang disebutkan masalah ijma. Qala syarih hafizahullahu ta'ala dzakara musannifu ba'du masailil ijma'i wa minha qawluhu wal ijma'u hujjatun 'alal asr tsani ay innal ijma'a hujjatun yajibul akhdhu bihi 'ala ahli al-asr tsani binisbati li asri ahli al-ijtihadi fa idza ajma'a as-sahabatu radhiyallahu anhu 'ala hukmin syar'i falaysa lit-tabi'ina anna ayyukhalifu hadzal ijma'a bal huwa hujjatun alaihim wa ala man ba'dahum wa fi ayyi asrin minal usuri li'anna al-ijma'a yamna'u min hudusi khilafin. Masya Allah, faedah penting sekali. Ucapan penulis ijma itu hujjah di atas asar generasi berikutnya, yaitu ijma itu hujjah. Wajib kita ambil dengannya. Perhatikan baik-baik. Ijma itu wajib kita ambil. Paham ya? Sebagian orang kadang sudah tahu ada ijma, tapi malah ambil lagi pendapat orang yang tidak tahu ijma. Kan gini. Kadang orang menyelisih, kan dia tidak tahu, bisa saja tidak sampai kalau ini telah disepakati. Anda paham ini? Paham kan? Kan sebagian orang begitu, suka ambil pendapat yang syad. Misalnya, anggaplah Imam Pak sudah sepakat, haram musik. Muncul setelahnya Ibn Hazm, menyelisih ijma. Kan begitu. Kita kan bisa bilang, Ibn Hazm tidak sampai kepadanya apa? Ijma, sehingga dia berpendapat lain. Atau ada sebab lain yang dia berpendapat. Kalau kita yang sudah sampai ijma, kita pegang ijma. Karena itu ijma hujjah. Antum paham ini? Ijma itu adalah apa? Hujjah. Jangan pakai pendapat yang menyelisih ijma. Tidak boleh. Tidak boleh pakai pendapat yang menyelisih ijma. Nah, ini karena dia hujjah. Wajib kita mengambilnya. Ala ahli al-asri sani. Di atas penduduk orang-orang yang hidup di masa berikutnya. Bin nisbati li asri ahli ijtihad. Dilihat dari masa orang yang berijtihad itu. Fa'idha ajma'a sahabat. Lihat contoh ini. Kalau sahabat telah bersepakat. Ala hukmin syar'i atas sebuah hukum syar'i. Falaisa littabi'ina ayyukhalifu hadal ijma'. Maka tidak boleh bagi tabi'in untuk menyelisih ijma'. Makanya tidak ada penyelisihan kalau itu sudah ijma'. Paham ini kan? Tidak ada. Iya. Bal huwa hujjatun alaihim. Bahkan itu adalah hujjah atas tabi'in. Wa alaman ba'dahum. Dan atas orang yang setelah mereka. Fi ayyi asrin minal usur. Di generasi manapun dari generasi-generasi yang ada. Li'annal ijma'a. Karena ijma' itu. Yamna'u min huduti khilaf. Menghalangi dari terjadinya perselisihan. Ketika ada ijma'. Tidak boleh lagi kita berselisih. Paham kan? ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله وفي أي عصر كان أي وفي أي عصر وجد الإجماع من عصر الصحابة فمن بعدهم إلى آخر الزمان. Kata beliau fi ayyi asrin kan, maksudnya fi ayyi usur, fi ayyi asrin wujidal ijma'. Di masa apapun didapati itu ijma' dari asar sahabat dan setelah mereka sampai akhir zaman. Kalau sudah ada ijma', misalnya sahabat tidak ada ijma' masalah itu. Karena tidak ada terjadi. Masa tabi'in muncul satu kejadian. Kemudian tabi'in bersepakat. Ijma'nya tabi'in hujjah. Dipahami ini? Paham ya? Itu masalah. Itu masalah sampai akhir zaman. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى
قوله ولا يشترط الانفراد الأصلي على الصحيح أي لا يشترط الانفراد أصل المجمعين ومعناه أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم وهذه مسألة فيها قولان الأول أنه لا يشترط الانقراض الأصلي وهذا مذهب الجمهور فينأكد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء فلا يجوز مخالفتهم لأن الأدلة حجية الإجماع لا توجب الانفراد الأصلي ولأن لا توجب لا توجب انفراد الأصل ولأن الإجماع هو اتفاق وقد حصل فما الذي يمنع من قبوله ولأن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض أصرهم ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به الثاني أنه يشترط الانقراض الأصلي وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ووجه اشتراطه احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه فيؤول ذلك إلى الخلاف والقول الأول هو الصحيح كما ذكر مصنف لقوة أدلتهم ولأن القول باشتراط انقراض الأصل يؤدي إلى تعذر إجماعهم لأنه لا يكاد الأصل ينقرض حتى يحدث من أولاده من ينشأ ويبلغ درجة الاجتهاد وله أن يخالف لأن إجماع لم ينعقد وهذا يؤدي إلى إبطال انقعاد إجماعي وما أدى إلى ذلك فهو باطل قال الفارقي قال القرافي وانقراض الأصل ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع. Masya Allah. Ucapan Al-Imam Al-Haramain tidak dipersyaratkan inqiradul asr di atas pendapat yang sahih, yaitu tidak dipersyaratkan inqirad asrul mujmi'in, lewatnya masa orang yang bersepakat itu. Maknanya inqiradul asr itu maksudnya ayyamu ta'ahlul ijma'. Maksudnya tidak dipersyaratkan meninggalnya itu yang berijma'. Paham ini? Tidak bersyaratkan meninggalnya. Tsumma yabda'ul ihtijaj bi ijma'ihim. Kemudian mulai disitulah mulai bisa berhujjah dengan ijma' mereka. Masalah ini ada dua pendapat. Makanya beliau katakan isyaratkan kan di atas yang sahih. Ini masalah ada dua pendapat. Pendapat pertama annahu la yushtaratu inqiradul asr. Pendapat pertama tidak dipersyaratkan habisnya masa. Meninggalnya. Hada madhabul jumhur. Ini madhab mayoritas. Fa'in akidul ijma' bimujarrad ittifaqil mujtahidin walau kanu ahya'a. Masya Allah. Maka terjadi ijma' walaupun sekedar kesepakatan ahli ijtihad walaupun mereka masih hidup. Paham ya? Walaupun mereka masih hidup. Tidak dipersyaratkan meninggal. Tidak boleh menyelisihinya. Karena dalil akan hujahnya ijma' tidak mewajibkan meninggalnya yang berijma'. Tidak ada ketika dibilang la tajtami umma ala dolalah. Tidak ada dibilang di situ kalau mereka sudah meninggal. Paham kan? Kalau mereka sudah meninggal. Tidak ada. Wali annal ijma' wal ittifaq. Karena kesepakatan, karena ijma' itu kan kesepakatan. Wa qad hasala famal ladzi yamna'u min qabuli. Dan itu sudah terjadi kesepakatan. Maka apa yang menghalanginya dari menerimanya? Wali anat tabi'ina qad tajju bi ijma'i sahabah. Lihat. Tabi'in sudah mereka berhujjah dengan ijma' sahabat qabla inqiradi asrihim. Karena kalau sahabat meninggal, mereka bukan tabi'in. Apa maksudnya? Tabi'in itu kan yang mendapati sahabat. Mereka berhujjah dengan ijma' padahal sahabat masih hidup. Iya, walau kana dzalika syarton lam yahtaju bih. Kalau itu adalah syarat, maka para tabi'in tidak berhujjah dengannya kecuali setelah meninggal semua sahabat. Paham kan? Pendapat kedua, katanya dipersyaratkan meninggalnya yang berijma'. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, sisi pensyaratannya katanya ihtimal rujuk ba'dil mujtahidin.
al-ra'yihi. Kan kemungkinan rujuk sebagian ahli ijtihad itu dari pendapatnya. Fai'ulu dzalika ilal khilaf, maka akan kembali kepada perselisihan kalau begitu. Nah, akan kembali kepada perselisihan bukan ijma'. Kata beliau pendapat yang pertama itu yang sahih sebagaimana disebutkan oleh penulis karena kuat dalilnya. Karena juga pendapat yang mempersyaratkan meninggalnya yang berijma' yu'addi ila ta'adduril ijma' akan mengantarkan kepada tidak bisanya ijma'. Dah, tidak adanya ijma' kan? Kenapa? Li'annahu la yakadu asrun. La yakad, hampir tidak didapatkan masa yang qarid, yang habis. Hatta yahdutha min auladihi, sampai ada anak-anaknya man yansha' wa yablughu darajatul ijtihad. Tumbuh sampai ke darajat ijtihad. Paham kan? Coba antum lihat sekarang misalnya Syekh Muhsin Al-Abbad. Anaknya sudah ada ulama. Aduh, paham kan? Jelas kan? Banyak masyayikh kan seperti itu. Kalau misalnya kita persyaratkan harus meninggal dulu ini. Wah, ini anaknya boleh dia selisih. Iya, karena dia tumbuh dan menjadi apa? Ahli ijtihad. Walahu ayyukhalif. Boleh baginya untuk menyelisihinya. Li'annal ijma' lam yanakid. Karena alasannya, belum terjadi ijma' karena belum meninggal. Paham kan? Ini bahaya ini. Wahada yu'addi ila ibtalin iqadil ijma'. Ini akan mengantarkan kepada pembatalan ijma'. Wa ma'adda ila dzalika fahuwa batil. Apa yang mengantarkan kepada hal itu maka jadinya batil. Qala al-Qarafi, berkata al-Qarafi, wankiradul asr laisa syarton. Meninggalnya orang yang berijma' bukan syarat. Khilafan liqaumin minal fuqaha wal mutakallimin. Berbeda dengan sekelompok orang dari ahli fikih dan ahli kalam. Litajaddudil wiladah kulla yaum. Karena selalunya ada kelahiran setiap hari. Bisa saja yang lahir hari ini itu akan menjadi ulama di masa depan. Mana kita tahu? Paham kan? Mana kita tahu? Dah? Iya enggak? Kita kan enggak tahu. Setiap hari ada yang lahir. Ini yang lahir bisa jadi ulama. Bisa jadi ulama. Faya ta'addar al-ijma'. Kalau begitu akan terudur nanti ijma'. Karena setiap hari ada yang lahir. Lahir dia belajar hafal Quran, belajar ilmu alat-alat untuk berijtihad, jadi ahli. Dan selisih lagi yang sudah ada. Ini bahaya nanti. Bahaya. Setiap orang bisa membuat jalan yang baru. Iya. Terus. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala qawluhu fa in qulna inqiradul asri syartun ila akhir. Bayyana bidzalika samratal khilafi wal ma'na in qulna inqiradul asri bimauti ahlihi syart ay fi hujjiyatil ijma'i wa hadzal qawlu muqabilul liqawli sahihi yu'tabaru birrab'i wal ma'na yu'tabarul qawlun man wulida fi asril mujami'ina wa balagha rutbatal ijtihadi fi hayatihim aw fi hayati ba'dihim falahu ayu khalifa wala yu'addu mukhalifan li ijma'i li'annahu lam yanakid. Baik, Masya Allah. Ucapan beliau kalau kami katakan itu adalah syarat. Ini belum menjelaskan dengan hal itu samaratul khilaf. Buah dari perselisihan itu tadi. Bagi yang mengatakan syarat akan ada buahnya. Bagi yang mengatakan tidak dipersyaratkan ada hasilnya. Ini nanti. Maknanya kalau kita katakan inqiradul asr bimauti ahlihi. Dengan meninggalnya orang yang berijma' adalah syartun. Ay fi hujjatil ijma', dalam hujjahnya ijma' itu. Wahadal qaul muqabilun lil qauli sahih. Pendapat ini lawan dari ucapan pendapat yang benar. Pendapat ini lawan dari pendapat yang benar. Karena pendapat yang sahih adalah tidak dipersyaratkan. Fayu'tabar qaulu man wulida fi asril mujmi'in. Dianggap pendapatnya orang yang lahir di masa orang yang bersepakat. Wa balagha rutbatal ijtihad, sampai ke derajat ijtihad fi hayatihim, di kehidupan mereka. Au fi hayati ba'dim, atau di kehidupan sebagian yang berijtihad tadi. Falahu ayyukhalif, boleh dia menyelisih, ini buahnya. Wala yu'addu mukhalifan lil ijma', dia tidak dianggap menyelisih ijma'. Kenapa? Karena dia berijtihad. Li'annahu lam yanakid, karena dia belum terjadi. Wah, ini bahaya ini saudara.
bahaya. Akan begitu terus orang kan, saya kan, ini kan perselisihan. Kenapa? Ini yang menyelisihinya. Yang menyelisihinya dianggap enggak? Amin. Hati-hati kadang ulama dulu kan berselisih kan ulama dulu banyak. Kalau sekarang kan ulama hanya terbatas di tempat. Ada Madinah, toh? Makkah, Madinah, Riyadh, Yaman. Tidak seperti dulu. Banyak di Iran, Irak. Semua tersebar. Sehingga kadang tidak ditahu ijma. Tidak tahu apa? Ijma. Dipahamkan? Nah ini ketika ada yang berpendapat tidak dipersyaratkan habisnya masa. Maka kalau lahir lagi dia selisihi. Dia bilang, tidak apa-apa saya selisih. Karena belum terjadi ijma. Kenapa bisa belum terjadi? Belum meninggal semua. Belum meninggal semua. Ini bahaya. Berarti tidak ada ijma nanti sampai akhir zaman. Kan akan ada terus orang yang muncul. Ya kan? Islam tidak akan kosong dari ulama. Sampai hari kiamat. Sampai diangkatnya apa? Ilmu. Iya ini yang buahnya. Kalau kita katakan seperti itu. Terus buahnya juga. ثم قال الشارح حفظه الله قوله ولهم أن يرجعوا عن ذلك هذه ثمرة أخرى أي وللمجمعين أو بعدهم على القول باشتراط أن يرجعوا عن الحكم الذي أجمعوا عليهم ولا يؤد ذلك نقضا لإجماع لأن لم يستقر لأن الأسرى المجمعين Ada alnya? لأن أسرى المجمعين لم ينقرض. Sampai situ. Ucapannya walahum ayarji'u, boleh mereka untuk rujuk dari hukum itu. Ini buah yang lain. Yaitu bagi orang yang bersepakat atau sebagian mereka di atas pendapat dipersyaratkan sudah meninggal semua dulu. Boleh untuk rujuk dari hukum yang telah mereka sepakati. Wala yu'addu dzalika naqdan lil ijma. Itu tidak dianggap membatalkan ijma. Kenapa? Li'annahu lam yastakir. Karena belum tetap ijmanya. Karena masih hidup. Ini bahaya yang kedua. Anggaplah tidak ada yang lahir kan. Tapi berarti yang berijma tadi itu boleh. Dia tadi. Li'anna asrul mujmi'in lam yanqarid. Alasannya karena masanya yang bersepakat belumlah habis. Karena masih hidup semuanya. Atau masih hidup sebagiannya. Paham kan? Ini buah dari kalau kita berpendapat tidak dipersyaratkan. Iya. Nah, berikutnya itu masalah berikutnya lagi. Siapa besok? Siapa setelah